warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu ya, di sini kita masuki materi pertama, yaitu tentang lansia, tentang kesejahteraan sosial, yaitu tentang pengertian tentang lansia. Kira-kira Bu, lansia itu apa sih? Jompo, tua, lanjut usia, benar. Terus siapa saja sih yang tinggal di rumah kita itu? Ada siapa saja? Anak, mantu, kucing. Orang tua ada? Orang tua ada, Bu ya, ibu-ibu ya. Ada lagi nenek, kakek, itu termasuk dengan lansia. Ada lagi Bu? Ada lagi? Orang yang dituakan juga biasanya buyut, benar. Mbah, kakek, nenek, itu semua yang disebut dengan lansia. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang lansia, Rena ada permainan nih Bu. Ya. Sebutkan yang Reno katakan ya. Kalau misalnya Reno ini pena. Fokus ya Bu ya. Ini pena. Yang ini spidol. Dan yang ini lakban. Ulangi ya. Ini pena. Yang ini spidol. Dan yang ini lakban. Oke. Yang ini pena. Yang ini pena. Ya, dan yang ini lakban. Kurang fokus Bu ya. Reno ulang. Ini pena. Yang ini spidol. Dan yang ini lakban. Kalau Reno sebut ini lakban. Salah. Lakban itu Ibu udah fokus. Sebenarnya intinya seperti ini Bu. Kalau Reno ngomong ini, berarti itu pena. Yang ini spidol. Dan yang ini lakban. Jadi kalau misalnya Reno pegang lakban, tapi Reno bilang ini, salah. Pena. Itu. Kurang fokus ibunya. Sudah dikasih tahu kata kunci, berarti tidak main lagi. Habis, nanti kita main lagi Bu ya. Oke, kita masuki dengan masalah lansia Bu. Pengertian lansia itu apa sih Bu? Pengertian lansia? Lanjut usia, benar. Orang-orang yang ada di rumah kita yang usianya sudah lanjut ya. Nih Bu, pengertian lansia. Pengertian lansia itu menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, batasan terhadap lanjut usia dalam 4 golongan. Nah, yang pertama usia pertengahan 45 sampai 59 tahun. Ada Bu di sini yang umur 45 sampai 59? Ada. Berarti Ibu sudah masuk usia pertengahan. Usia pertengahan. Pralansia, benar Ibu. Lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Lansia sangat tua itu di atas 90 tahun. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usia 17 tahun ke atas. Memang pada 2 tahun sebelumnya itu syarat lansia di PKH adalah minimal 60 tahun. Tetapi untuk peraturan dimulai dari 2019 itu peraturan untuk menjadi lansia PKH itu minimal 70 tahun ke atas ya. Jadi kalau misalnya ada sebelumnya lansianya itu mendapatkan PKH, tiba-tiba di tahun kemarin PKH untuk lansianya tidak dapat, itu karena memang dari sistem dari peraturannya itu memang dari tahun 2019 untuk PKH lansianya itu 70 tahun ke atas. Jadi kalau misalnya lansianya belum mencapai 70 tahun, dia masih belum mendapat kategori. Jadi non kategori dia Bu ya.
Oke, ayat ketiga, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Banyak sekali Bu ya, kita lihat itu di jalan atau di pasar masih banyak para lansia, terutama laki-laki maupun perempuan juga banyak, itu masih bekerja. Ada yang masih jadi tukang beca, yang ibu-ibunya masih banyak yang berjualan untuk memenuhi kehidupan mereka. Nah, itu berarti masih lanjut usia potensial walaupun umurnya sudah masuki lanjut usia. Terus lanjut usia yang tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, ini yang memang lansia kemungkinan yang menimbulkan memperlihatkan gejala-gejala lansia. Nanti itu akan dibahas pada materi berikutnya, gejala apa aja sih yang terjadi, kebiasaannya terjadi pada lansia. Bisa dari fisik, bisa dari kegiatan rohaninya, itu biasanya mengalami perubahan. Ya Bu ya, itu nanti akan kita bahas selanjutnya, materi selanjutnya. Nah Bu, saya mau tanya nih, kenapa sih kita harus peduli dengan lansia? Karena dia sudah tua, benar. Ada lagi Bu? Karena apa? Itu Yuk. harus diperhatikan karena dia umurnya sudah cukup tua. Karena harus diperhatikan karena usianya sudah cukup tua. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sehingga apa pekerjaannya harus kita bantu. Nah, apalagi Bu? Iya apa? Iya apa? Banyak diperhatikan. Agar diperhatikan, benar sekali Bu. Ibu kayaknya sudah ngantuk. Sudah ngantuk Bu ya, sudah sore ya, sudah ngantuk. Kita tepuk semangat dulu Bu. Oke, tepuk semangat. Masih ingat nggak Bu? Kita tepuk semangat. Ya, kita kan selalu setiap pertemuan kita selalu tepuk semangat. Nah, ini coba kita tepuk semangat dulu nih Bu. Tepuk semangat, masih ingat nggak? Kalau tadi gitu kita tepuk salut. Tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sudah agak semangat Bu ya. Walaupun matanya ngantuk ya. Oke, itu Reno jelasin kenapa sih kita harus peduli dengan yang namanya lansia. Karena apa Bu? Kita nanti juga akan mengalami masa-masa lansia. Insya Allah jika Tuhan Allah menghendaki, Allah mengizinkan, kita akan memasuki juga usia lansia. Biasanya kalau misalnya apa yang kita lakukan kepada orang tua kita itu akan dilakukan juga anak kita terhadap kita. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus memperdulikan, memperhatikan orang tua lansia Bu ya. Nah nih, menurut Amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian jumlah lansia yang terlantar meningkat. Kementerian Sosial 2015 dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Sebenarnya dalam PKH yang lansia itu harus ada keluarga, harus ada yang mengurusnya. Kalau misal lansia itu tunggal, seperti itu dianggap seperti lansia terlantar karena tidak ada yang mengurus. Misalnya dia yang sebagai pengurus, yang lansianya ibu itu sendiri, nah itu tidak masuk dalam kategori PKH. Itu namanya lansia tunggal dan itu akan kembali ke resos, rehabilitasi sosial. Itu berhubungan dengan dana sosial tentang rehabilitasi sosial. Karena kalau PKH itu harus ada keluarga, yaitu namanya program keluarga harapan. Berarti memang harus ada keluarga, ya keluarga yang mengurus lansia tersebut, gitu ya. Terus data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Kemudian sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Ini banyak sekali kita lihat, apalagi sekarang sudah mengisi media sosial ya, itu sudah banyak kita lihat orang tua yang ditelantarkan oleh anaknya. Maka itu dia termasuk dalam lansia terlantar tadi Bu. Kemudian lansia adalah potret kita di masa depan, masa yang akan datang. Seperti yang sudah Reno jelaskan tadi kan, biasanya apa yang kita tuai, apa sih? Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai.
Ya, dan jika kita mengantarkan orang tua, tidak menutup kemungkinan suatu saat anak kita akan mengantarkan kita juga. Karma berlaku. Ya, benar Bu, karma berlaku. Sebenarnya karma itu kalau dalam agama kita, agama Islam, karma itu tidak ada. Yang adanya adalah balasan, sepertinya balasan apa yang kita lakukan tadi. Terus yang terakhir, panti lansia atau jompo itu terbatas. Panti jompo di tempat kita masih terbatas. Namanya itu biasanya panti werda, Ibu ya. Biasanya panti werda itu tentang lansia atau panti jompo. Maka dari itu kita sebagai anak itu harus sangat memperhatikan yang namanya orang tua. Karena kembali lagi tadi, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Nah, dari sini Bu, tentang jelasin tentang lanjut usia, tentang kenapa sih kita peduli kepada lansia. Ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Ada lagi Bu? Tanyain? Mau nanya tentang lansia masuk PKH atau boleh? Nggak masalah. Ada yang mau tanya Ibu? Lansia itu kan yang masuk ke PKH itu umur 70 tahun Ke atas, ya benar. kalau yang 60 belum sampai 70 kan tidak dapat. Ya. Nah, ada yang cak mana itu kadang-kadang kan sudah ada yang banyak masuk umur 70 nih, tapi tidak dapat PKH. Bertanya kadang-kadang cak mana kami cara nak masuk PKH. Kalau untuk lansia, kalau misalnya seperti kata Rema tadi, kalau dia ada keluarga, itu kalau misalnya dia belum dapat bantuan apa-apa, itu harus didaftarkan dulu melalui MPM Bu. Namanya mekanisme pemutakhiran mandiri. Dan MPM itu kita daftarkannya di kelurahan. Syaratnya itu seperti biasa KTP, KK, foto rumah, kemudian surat pernyataan dari RT bahwa keluarga tersebut tidak mampu. Kan karena dia lansia juga kan, jadi dia tidak mampu. Terus kita kedatangi ke kelurahan, minta MPM, daftar MPM namanya. Jadi dari data MPM nanti itu akan dianalisis lagi. Kemudian setelah dari MPM dia akan masuk data BDT namanya, database terpadu. Nah, dari mula BDT itu tadi baru muncul yang namanya seluruh bantuan. Berarti bisa jadi awal mulanya itu bisa jadi dari bantuan BPNT. Ibu dapatkan BPNT? Nah, awalnya itu biasanya dari BPNT. Kemudian PKH itu biasanya mengambil dari data yang ada di BPNT tadi. Kalau Bapak atau lansia tersebut belum masuk data BDT, berarti dia belum berarti dia belum terdata Bu, belum terdata di dalam data keluarga tidak mampu. Karena sekarang seluruh bantuan itu harus masuk dalam data BDT. Namanya basis data terpadu, dan itu yang menginput datanya adalah pihak kelurahan. Ya, jadi kalau misalnya kata Ibu tadi ada yang ingin masuk, lansia yang ingin masuk sebagai PKH, itu bisa melalui jalur MPM kata Rema tadi. Tapi kalau dia lansia tunggal, itu kembalinya ke Resas atau dinas sosial yang menangani. Jadi bisa menghubungi langsung pihak dinas sosial bahwa lansia ini lansia tunggal dan dia terlantar. Itu bisa dihubungi langsung ke dinas sosial terkait. Ibu, paham Ibu? Ada lagi Bu yang ingin tanyain? Tidak ada? Oke, masalah lansia ini soalnya sudah paham Bu ya. Tinggal kita yang mempraktekinya kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemudian nah, materi selanjutnya itu nanti akan kita bahas lagi. Di materi yang pengertian lansia ini, Rena cukupkan di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut lagi, itu boleh kita tanyain setelah sesi ini selesai, agar tidak banyak kita mengulur waktu, ya. Oke, di sini Rena mohon undur diri. Mohon maaf jika Rena ada salah-salah kata. Kemudian Rena ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.